Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah saya, kembali bertemu hari ini, dan maaf bagi yang menyukai tema-tema Malaysia. Kali ini saya minta maaf karena kali ini masih berbicara tentang sepak bola Indonesia, yang saya pikir sekarang ini dalam masa krusial ya, karena saya melihat tim nasional ini adalah sebagai representasi kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, kita melihat itu sebagai penjaga harga diri kita sebagai bangsa. Ya. Karena itulah di sini saya beberapa hari ini fokus pada sepak bola dengan kisruh pemberhentian Sintayong, Erick Thohir gitu. Beberapa hari yang lalu, sejak kemarin saya lihat ya, setiap postingan Erick Thohir di Twitter itu dibanjiri oleh komentar dari pecinta bola Indonesia. Apapun yang bahas, termasuk ke mengucapkan hari lahirnya NU, komentarnya dipenuhi dengan perpanjang Sintayong. Jadi di mana-mana saat ini dinamikanya yang berkembang, kita rakyat Indonesia ingin Sintayong tetap melatih tim nasional kita, karena kita menyaksikan bagaimana Sintayong membangun tim ini dari awal, dari puing-puing yang ditinggalkan oleh Simon McManamy. Ya, karena mungkin tidak tahan terus ditekan seperti itu, kemarin ternyata Erick Thohir mulai memanggil influencer-influencer bola Indonesia, termasuk mereka-mereka yang saya sebut di video sebelumnya, yang dipandang oleh para pecinta sepak bola, orang-orang yang memiliki kredibilitas dan tidak punya kepentingan di sana. Salah satunya Coach Justin, yang kemudian menjelaskan bahwa seperti ini, yang intinya Erick Thohir tidak ingin memecat Sintayong, ya. Tapi saudara-saudara, saya sendiri, saya itu lahir besar di Gayo, dan kepada kami itu ada diwariskan semacam sikap oleh nenek moyang kami untuk bersikap skeptis. Jangan langsung menyimpulkan sesuatu hanya dengan melihat permukaan. Dan itu mungkin kenapa kami punya kearifan lokal seperti itu, mungkin karena kami memang suku Gayo ini adalah suku pinggiran di Aceh yang jauh dari hiruk pikuk kejayaan kerajaan Aceh zaman dulu, karena kami di tengah, kami bukan di pesisir. Dan juga ketika begitu banyak pahlawan dari Aceh, dan di tempat kami di Tanah Gayo dan Alas adalah daerah yang pertama kalinya dalam sejarah kolonial Belanda yang ratusan tahun melakukan genosida. Ya. Dan moyang saya salah satu korbannya. Tapi ketika merdeka pun tak seorang pun pahlawan nasional yang berasal dari suku kami. Jadi karena itulah mungkin dulu dari pelajaran, dari pengalaman seperti itu, muncullah kearifan lokal seperti itu tadi yang terus diajarkan kepada kami turun-temurun. Ya. Jadi di dalam ujar-ujar kami di Gayo itu ada disebut dungi entirenya idoloten, pit entirenya ilwahen. Yang artinya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, manis jangan langsung ditelan, dan pahit jangan langsung dimuntahkan. Artinya ketika orang berkata manis, berkata apa, kita jangan langsung menganggap itu sebagai kebenaran. Atau ketika orang mengatakan sesuatu yang pahit, yang tidak enak kita rasakan, jangan langsung kita muntahkan. Gitu ya. Jangan langsung kita tolak begitu. Tapi lihat di sebaliknya. Kita jangan hanya melihat kata-kata, jangan hanya mendengarkan kata-kata, tapi lihat indikasi. Ya, bersesuaiankah kata-kata itu dengan perbuatan orang yang mengucapkan kata-kata itu? Nah, begitu juga kali ini, meski tensi terhadap Erick Thohir, tekanan untuk memperpanjang kontrak Sintayong tampaknya mereda, berhasil diredam oleh Erick, karena sebagaimana saya katakan, Erick ini adalah orang yang ahli di dalam, atau dikelilingi orang yang ahli dalam PR, public relation, kehumasan,
atau dalam kata lain itu pencitraan. Sama ya, jadi dalam kehumasan, public relation, pencitraan. Dia sangat hebat. Ya, termasuk itu. Tapi coba kita perhatikan setelah Coach Justin sana. Apakah dia akan menjanjikan tetap meneruskan kerja Sintayong? Tidak. Ya kan? Nah, sesuai judul dari video ini, Erick Thohir adalah Bung Toel dalam wujud aksi dan perbuatan. Nah, kita lihat ya, Erick Thohir memang dia mengatakan, apakah saya dengan Sintayong puas? Apakah saya tidak mencari pelatih lain? Tidak, kata Erick gitu. Tapi apakah itu sesuai dengan perbuatannya? Nah, oke, kita kaji. Kalau Bung Toel, dia bilang, SEA Games itu lebih berharga daripada kita lolos buat gugur Piala Asia. Ya kan? Pelatih seperti Fahri Husaini siapa lebih hebat daripada Sintayong? Itu dia katakan dalam ucapan. Dampaknya ke kita nyaris nggak ada, cuman kesal aja sama si Bung Toel. Nanti ada yang bikin video seperti ini. Siapa kemarin yang komentar kita susah lolos 16 besar, kerjanya koar-koar, nyuruh pelatihnya out, Toel lo banyak bacot. Atau olok-olok di Twitter bilang seandainya ada Bung Toel, apa yang Anda katakan ketika Indonesia lolos ke babak gugur kemarin di Piala Asia? Untuk Bung Toel sebatas itu. Tapi Erick Thohir, kita lihat, dia yang memegang kekuasaan di PSSI ini. Dia yang penentu kebijakan. Dan kenapa saya katakan Erick Thohir adalah Bung Toel dalam wujud aksi dan perbuatan? Kita lihat pertentangan antara kata-kata dan perbuatan dari Erick Thohir. Bung Toel hanya mengatakan bahwa bagi dia lebih bernilai emas SEA Games daripada lolos ke babak gugur di Piala Asia. Erick Thohir tidak mengatakan itu. Erick Thohir mengatakan saya puas dengan prestasi Indonesia, saya puas lolos ke babak gugur. Tapi kita menyaksikannya dalam perbuatan. Lihat bagaimana Erick Thohir ketika menyambut tim yang memenangkan medali emas SEA Games. Revolusi mental kita mulai dari sepak bola. Habis itu revolusi mental untuk Indonesia. Setuju? Indonesia! Ketua PSSI Erick Thohir terlihat menggoda para pemain timnas Indonesia U22 karena mendapat apresiasi lebih dari presiden. Ini ada apa ini? Saya senyum-senyum meringah. Semangatnya beda kalau juara ya. Berarti harus prestasi dulu. Alhamdulillah Pak. Ada apa nih? Bersatu di Indonesia, suatu kebanggaan. Lihat ketika tim nasional memenangkan emas SEA Games. Lihat bagaimana Erick di dalam bis atap terbuka begitu bangga, selfie, posting dengan para pemain nasional. Lihat sendiri, bagaimana sumringahnya dia. Tapi, ketika timnas kita mencetak sejarah, lolos ke babak gugur Piala Asia yang tidak pernah sekalipun terjadi dalam sejarah. Tidak pernah, ini pertama kalinya. SEA Games kita itu yang ketiga. Pertama kali dalam sejarah, kita bahkan nggak tahu pun pemain-pemain kita itu pulang. Padahal kita supporter Indonesia pengen menyambut mereka sebagai pahlawan. Kita begitu bangga. Saya terus terang jauh lebih bangga ketika mereka lolos ke babak gugur di Piala Asia kemarin daripada ke SEA Games. Itu betul-betul telah menunjukkan harga diri kita. Kita menghajar Vietnam yang selalu merendahkan kita itu di Piala Asia. Kita membungkam mulut Malaysia yang selalu merendahkan sepak bola kita. Erick Thohir yang katanya puas, apakah ada yang dia lakukan seperti di SEA Games? Bung Toel dia konsisten antara perbuatan dengan perkataan. Ya. Bung Toel dia nggak puas, oke. Erick Thohir tidak. Kepada kita dia katakan, saya puas. Tapi dalam perbuatan tidak seperti itu.
Ketika Indra Safri berhasil meraih medali emas SEA Games, langsung teken kontrak baru. Wewenang Sintayong dipreteli di U19. Ya. Karena sebagaimana kita tahu, dulu ketika Iwan Bule menjadi ketua PSSI, Sintayong yang minta sendiri pada Iwan Bule untuk memegang tim U19, U23, dan senior. Kenapa? Karena Sintayong ingin semua sejalan, ingin betul-betul membangun tim sepak bola ini dari pondasi. Dan kita lihat timnas yang bertanding, yang membuat kita bangga di Piala Asia kemarin. Hernando Ari, Rizky Ridho, Elkan Baggett, Rafa Struijk, Justin Hefner, Arhan, kemudian Marcelino, Ivar Jenner. Itu semuanya adalah anak-anak dari proyek U19 untuk dipersiapkan Piala Dunia U20 yang gagal karena COVID. Kemudian dibuat lagi tim baru persiapan untuk Piala Asia U20 yang gagal karena seorang politisi menolak ke tim Israel dan kita tidak jadi tuan rumah. Marcelino masih tepat diambil tim itu dan Hoki Caraka masuk ke tim ini. Sekarang wewenang itu telah dipreteli, tim U20 sekarang dipegang oleh Indra Safri yang kita lihat kemarin bertanding melawan Thailand dan Uzbekistan. Artinya apa? Kita tidak akan melihat lagi pemain-pemain muda ini naik kelas. Seperti sekarang anak-anak muda yang menjadi tulang punggung tim nasional. Termasuk Witan, satu lagi, saya lupa tadi. Itu semuanya adalah anak-anak dari U19 yang oleh Sintayong. Ya. Dan kita lihat ketika Piala Asia selesai, prestasi lolos ke babak selanjutnya, apakah ada penawaran kontrak dari Erick Thohir? Nggak ada. Ya kan? Kemudian apalagi yang tidak berkesesuaian dengan pernyataan dengan perbuatannya. Bung Toel dalam perbuatan, saya katakan lagi. Ya video ini, yang kemarin juga saya posting. Kalau ditanyakan saya puas kinerja Sintayong, saya puas. Setiap jadi pelatih lain tidak. Apakah itu mencerminkan sebuah kepuasan? Di mulut iya, di perbuatan tidak. Ya. Bayangkan ya, ini misalnya, ini kita analogikan umpamanya Sintayong ini adalah seorang chef di sebuah restoran. Ya. Bayangkan Anda sebagai pemilik restoran. Restoran Anda terpuruk, ya, ditinggalkan pelanggan, nggak ada gitu kemana-mana. Terus kita hire chef baru. Dia rombak menu, dia rombak apa, tiba-tiba rame. Restoran sebelah yang tadinya selalu melecehkan restoran kita, tiba-tiba tumbang. Nah, ketika Anda puas dengan chef itu, apa mungkin Anda sebagai pemilik restoran bilang, ya saya puas, tapi kalau dia mau diincar oleh restoran lain, ya apa boleh buat. Sama sekali tidak ada terlihat usaha untuk mempertahankan chef milik kita tadi. Ya, nggak ada kelihatan dari Erick Thohir gitu. Kalau kita lihat, ya, kalau normal gitu, kita yang puas, itu akan kita pagari sebisa mungkin. Kita pagari. Lo punya apa? Lo nggak usah ke sana. Di tempat ini bagus. Apa kebutuhan gue penuhin? Apa yang ditawarkan dia? Gitu. Itu kalau puas. Tapi Erick nggak begitu. Oke, kalau di Coach Justin, ya, katanya, oh ada ini Sintayong sendiri yang minta nanti kalau kita bisa lolos ke babak ke 8 besar, bahkan 4 besar gitu. Ya, kalau Erick memang puas dengan Sintayong, nggak usah gitu. Pokoknya kamu udah seneng kok kayak begini, yuk kita teken lanjut. Nggak ada. Erick Thohir nggak ada melakukan. Ya, tapi sekali lagi, ini bukan chef, ini bukan restoran, tapi ini adalah sepak bola. Ya, yang dilihat oleh kita sebagai warga Indonesia ini adalah wujud dari harga diri kita sebagai bangsa. Dan Erick Thohir ini di sini bukan pemilik restoran,
tapi dia ketua PSSI. Yang repotnya memang PSSI ini secara aturan mereka di bawah FIFA, ya, jadi Erik berhak di sana, kita sama sekali nggak bisa intervensi. Tapi masalahnya, seperti saya sebutkan di video sebelumnya, sepak bola di Indonesia ini sudah dilihat sebagai representasi bangsa. Dan Presiden Soekarno dulu memerintahkan logo di dada pemain nasional itu adalah lambang Garuda, bukan PSSI. Jadi meski secara de jure, secara aturan, sepak bola Indonesia milik PSSI, tapi secara spiritual, secara kebatinan, PSSI itu adalah kita, orang Indonesia. Dan Erik, sebagai ketua PSSI, sama sekali tidak melihat itu. Dia bertindak seolah dia itu adalah presiden Inter Milan, seolah dia itu adalah presiden Persib, seolah dia itu adalah presiden DC United. Yang dia bisa mengambil keputusan sembari mengabaikan apa tuntutan dari fansnya, dari tifosi. Kalau di Inter Milan, wajar kalau misalnya dia tidak puas dengan kinerja yang cuman segini, cuman lolos ke cuman peringkat 4, melolos ke Liga Champions gitu. Karena sebelumnya saya seorang Interisti, saya masih merasakan bagaimana euforianya ketika tim kami Inter Milan menghajar Barcelona dengan 10 pemain dengan aktingnya si Sergio Busquets waktu itu, dan kami lolos juara. Ekspektasi tinggi jelas. Kita tim nasional Indonesia, ekspektasi kita bukan untuk juara dunia, juara Piala Asia waktu itu. Kita sudah sangat puas ketika kita menghajar Malaysia 4-1 dengan tim waktu itu U19. Ya, Malaysia yang selalu menghina kita, yang tidak pernah kita menang sejak kalah di AFF 2010, dihantam 4-1, dan betul-betul mereka panik, pecat pelatih dan ambil dari Sintayong. Ya, ibarat restoran tadi, restoran yang selalu menjajah kita sudah bertahun-tahun, tiba-tiba kita punya chef baru, pam, hancur, sepi restorannya, panik, dan ngambil chef yang sama dari chef kita gitu. Dan mulai panik melakukan naturalisasi gila-gilaan setelah itu, Malaysia. Itu sudah memuaskan kita gitu. Atau Vietnam yang selalu membuli kita, tiba-tiba dia itu kepuasan di situ. Nah, Erik ini sepertinya masih sulit untuk menempatkan diri sebagai presiden klub atau ketua PSSI gitu. Ekspektasinya mungkin seperti Inter Milan, ekspektasinya seperti Persib yang ingin juara Indonesia, ekspektasinya seperti DC United yang ingin ada di papan atas MLS. Ya, atau apa, kita nggak tahu. Cuman yang jelas, sikap yang ditunjukkan oleh Erick Thohir ini, perbuatan Erick Thohir ini segaris dan sebangun dengan Bung Toel. Ditambah lagi dengan komentar-komentar dan ucapan dari Arya Sunilingga, yang adalah tangan kanannya. Orang yang bisa menyampaikan apapun yang ingin Erick Thohir sampaikan, tapi dia tidak bisa mengucapkannya. Itu segaris dan sebangun dengan Bung Toel juga. Gitu. Jadi, oke, situasi hari ini memang sudah meredam kegelisahan ya, fans sepak bola Indonesia. Tapi tuntutan kita sama sekali belum didengar, kawan-kawan. Ya. Dan sekali lagi saya katakan, kita ini adalah bangsa pejuang. Kita nggak akan menyerah begitu saja. Nasib kita ubah sendiri selama ini. Dan yang perlu saya sampaikan lagi di video ini, kita hanya bisa mempengaruhi PSSI, kita hanya bisa kuat dan punya pengaruh hanya sebelum Pilpres. Setelah Pilpres selesai, kita cuman akan menjadi nyamuk di luar kelambu. Hanya bisa ribut, berisik, tapi tidak bisa menggigit. Ya, dan pemilu tinggal 13 hari lagi. Setelah itu, ya kalau nanti bisa 2 putaran, ya kita masih punya kekuatan sampai bulan Juni. Kalau tidak, ya wassalam.
kita tidak punya daya tawar lagi. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Tetap berjuang, tetap mencintai bangsa ini, dan merdeka.